Hai semuanya, perkenalkan namaku Eriana Fabriela dari D3 Manajemen Perdagangan dengan NIM V1223025. Di sini saya selaku presenter talk show Kabar Kana Kini, kabar terkini soal ekspor impor. Nah, di sini aku akan menjelaskan mengenai Indonesia apakah akan terkena tarif pajak dari Amerika atau Indonesia akan mencari jalan lain untuk menyelesaikan masalah tersebut. Simak video selanjutnya. Halo Donald Trump. Halo Indonesia, mulai Agustus semua barang dari negara kamu kena tarif 32%. 32%? Itu diskonan matahari atau pajak? Mau selamat atau deal sama kita? Oke. Halo pemirsa, selamat datang di Kabar Kana Kini, kabar terkini ekspor impor. Indonesia semakin panik karena Amerika sedang menggila. Lahirlah 782 triliun untuk menyelamatkan ekspor kita. Hah? Kenapa ekspor kita? Simak selanjutnya. Oke, hai, aku kembali lagi di Kabar Kana Kini, kabar terkini ekspor impor. Nah, di sini kami membuat acara talk show mengenai Indonesia deal or kenaikan tarif. Nah, nih acara talk show-nya di sebelah. Hey Indonesia, kalau kamu nggak jual sekarang, kamu bakal dapat potongan 32% loh dari Amerika. Kamu ambil nggak? Berarti deh. Hah? Ini sangat menggetikkan sekali, ini sangat menegangkan. Mengapa? Karena ini adalah momentum yang sangat penting. Apakah Indonesia akan mendapatkan tarif sebesar 32% dari Amerika? Atau kita mendapatkan potongan? Atau kita bebas tarif? Selamat Indonesia, kalau kamu bilang deal, kamu mendapatkan investasi dari Amerika sebesar 34 miliar US dollar. Indonesia dapat 34 Tapi miliar US dollar. ingat nih, Wah, untung aja. harus ikut aturan permainannya ya. Selamat. Oke, aku akan patuhi peraturan. Emang apa aja Aturannya sih? nanti disampaikan sama Donald Trump sendiri ya. Mohon ditunggu teleponnya. Oke, acara kita selesai sampai di sini. Mungkin bentar lagi ada berita baru. Tungguin dan simak selanjutnya ya. Oke, halo rekan-rekan. Karena Indonesia telah selamat oleh kenaikan tarif 32% dari Amerika. Nah, di sini aku mau ngejelasin nih kenapa Indonesia itu mendapatkan kenaikan tarif sebesar 32% dari Amerika. Jadi yang pertama itu Amerika memberikan kebijakan proteksionisme yang dimana untuk melindungi industri dalam negerinya. Jadi kalau Indonesia jika produk Indonesia dianggap mengancam industri lokal di US, maka tarif bisa diberlakukan sebagai penghalang masuk. Seperti contohnya, jika tekstil atau baja dari Indonesia dianggap terlalu murah dan membanjiri pasar Amerika, maka bisa dikenakan tarif. Selanjutnya yaitu ketidakseimbangan neraca. Jika terjadi defisit perdagangan besar dengan suatu negara yaitu negara Amerika lebih banyak impor daripada ekspor, maka Amerika kadang memberikan tarif sebagai upaya mengurangi ketergantungan impor. Yang selanjutnya yaitu isu status Generalism System of Preference atau GSP. Apa itu GSP? Yaitu Indonesia sebelumnya adalah penerima manfaat dari program GSP, yakni fasilitas tarif rendah dari Amerika untuk negara berkembang. Namun, pada tahun 2020, Amerika menghapus Indonesia dari daftar penerima GSP. Mengapa? Karena Indonesia dianggap sudah cukup berkembang, isu terkait pelindungan hak kekayaan intelektual, hambatan pasar
bagi perusahaan Amerika di Indonesia. Dan juga tanpa GSP, maka produk Indonesia akan dikenakan tarif oleh Amerika. Selanjutnya yaitu retaliasi atau sanksi dagang. Apa itu? Jadi, jika Indonesia membuat kebijakan yang dianggap tidak adil terhadap Amerika atau perusahaan yang berada di Amerika, seperti pembatasan impor, subsidi dalam negeri, atau hambatan non-tarif, maka Amerika bisa membalas dengan menerapkan tarif atas produk yang dihasilkan oleh Indonesia. Yang kelima, yaitu negosiasi dan tekanan politik. Tarif kadang digunakan sebagai alat negosiasi, contohnya nih, Amerika bisa menetapkan tarif tinggi, tapi akan menurunnya jika Indonesia mau mendatangi perjanjian dagang tertentu seperti mempermudah investasi perusahaan Amerika, membuka pasar digital, dan layanan. Nah, itulah alasan mengapa Indonesia mendapatkan kenaikan tarif sebesar 32% dari Amerika. Karena Indonesia dianggap sebagai negara yang cukup maju dan juga produk yang dihasilkan Amerika lumayan membuat Amerika itu panik. Karena harga yang dihasilkan oleh Indonesia lebih murah daripada produk lokal yang ada di Amerika. Nah, sekian hasil dari tugas ini. Terima kasih.